好，大家都用餐了吗？大家都吃了吗？呀，teman-teman sudah pada makan? Oke, 要跟我分享吗？今天大家吃了什么？Mungkin mau berbagi dengan saya hari ini teman-teman makan apa? Sambil saya share bahan ya. Oke, 在过去的一个星期里，大家过得好吗？在过去的一个星期里，过去itu lewat ya. 一个星期里 satu minggu ya. Jadi di dalam satu minggu yang telah lewat, 大家过得好吗？大家过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya? Apakah melewati dengan sangat baik? Oke, 我希望大家都过得很健康、很顺利。好，sambil saya share materi pada hari ini, sambil teman-teman mungkin ada yang mau chat, mau berbagi dengan saya. Oke, mungkin saya share yang kayak gini aja ya, kan lebih oke. 还是不行，等一下。filenya kayaknya hilang ya, sebentar. 好，我先看一下大家给我分享的是什么啊？saya coba lihat ya, teman-teman sharing apa nih buat saya? Oke, 等一下，我看一下。nasi tim ya, OK，陈美菊，好的，nasi tim 呀，nasi tim 好吃啊，然后再来用餐了，OK，美菊用餐了是吧？Ibu Jiao Kun 也是用餐了，juga sudah ya，好，再来是我再看一下，有的还没是吧？OK，tadi ada siapa yang belum ya？哦，吃 sop，吃 pakai CHI ya Ibu ya, Ibu Cendra katanya 吃 sop. 好的，kalau gitu sebentar saya share bahannya. 吃 sop，吃什么汤呢？Sop itu kita bilangnya 汤 ya. Apa? Sup itu kuah gitu ya. Kita bilang makan kuah apa gitu ya. 吃什么汤？吃过了。好，Ibu Pime katanya sudah makan ya. Ibu Maria 吃 pizza. 好的，披萨，pizza，itu memang translatean dari pizza ya. Oke，然后吃了面条。Oke，Ibu Rina makan mie ya，面条。披萨。Oh ya, sebentar. Pizza. Ini translatean ya untuk pizza. Oke. 因为它是外国食品ya, makanan luar negeri, jadi ditranslate langsung. Kadang-kadang ada orang yang bilangnya Itali Ping. Sorry. Karena dia berasal dari Italia ya, jadi 有时候大家会听到意大利饼或者意大利披萨, ya udah pasti ya, pizza Itali gitu ya, pizza. 呀，意大利是意大利啊。等一下，我这没地方了啊。Di atas saja ya, kecil-kecil ya, Italia. 意大利，披萨。bubur， bubur 是粥，粥 ini bubur. Oh ya, tadi saya lagi bahas sup ya. Oke, izinkan saya tulis di sini ya. 汤是 sup. 所以比如说吃 soup， OK， 吃汤是喝的啊。Jadi kalau misalnya teman-teman makannya cuma sup，中国人大部分都会说喝汤，
不说吃汤啊，喝汤ya kebiasaan ngomongnya padahal kan makan makan ya tapi sup itu karena dia cair 他们说喝汤汤 itu sup 比如说喝鸡汤喝 minum ya kita sudah dapat kosakatanya nah 比如说喝鸡汤 berarti minumnya sup ayam 鸡汤汤第一声啊，鸡也是第一声，喝也是第一声，所以喝鸡汤，minum sup ayam，因为可能中国人都会吃米饭，所以如果是只喝汤的话，他们说喝，karena orang China mungkin sama kayak kita ya makannya nasi, ya bahan pokok lah ya mie dan karbohidrat yang lainnya, sehingga kalau sup mereka bilangnya minum ya, minum sup ya. 所以刚才Ibu Cinta 说吃 sup ya, sup mungkin boleh kita kalau misalnya mau ngomong dalam bahasa Mandarin, oke kita boleh ganti 喝汤，比如说喝鸡汤或者喝牛汤misalnya ya sup apa sapi dan segala dan teman-teman boleh ganti ya sup apa lagi ya. Oke, 然后呢吃了沙Ibu Vera 沙是什么？OK，Ibu Meiska 还没吃好的，可以边吃边上课哦。ya Ibu Linda，粥和稀饭是一样，sama Ibu。Sifan ini sama sinonim, jadi mau pakai yang mana boleh. Sifan sama dengan zhou ya. Ini maksudnya sinonim, boleh pakai dua-duanya ya. Tadi sha 是什么？刚才 ada siapa ya? Ibu Vera ya. Sha 是什么？ laksa. Oh, mungkin salah kekurangan ketik ya. 吃 laksa. Laksa, 新加坡的那个 laksa 是吧？好的，jadi lumayan ya bagi teman-teman yang belum tahu kosakata-kosakatanya dalam bahasa Mandarin, silakan mau di screenshot. Nah, memang tidak semua kita translate，因为有时候中国没有，所以如果你翻译了，可能大家都会听不懂ya. Jadi kadang-kadang nggak semua kita translate karena kalau di China nggak ada, kita translate jadi agak aneh. 所以有时候还是比较好呢，大家用上它本来的名字ya, teman-teman pakai nama aslinya. Kecuali memang dia punya kayak bubur, kayak sup, dia memang punya ya. Jadi sama. Oh ya, tang 知道了哦 soup gitu ya. Oke, 还没吃的同学们，可能听到这些食品都会觉得肚子饿了，是吧？Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum sempat makan tadi, kita bahas sedikit makanan sebelum mulai. Berasa lapar nggak ya? 肚子饿了就去吃吧。kalau sudah lapar silakan makan ya. 就去吃吧. Yaudah pergi makan. Yang sedang makan, 大家请慢用 ya. Silakan teman-teman melanjutkan makannya ya. Selamat makan kalau yang memang lagi makan. 好，大家可能要提醒我一下，我们上星期是到哪了？Teman-teman minggu lalu kita sampai mana? Sambil teman-teman mungkin lagi screenshot ya. Oke, 28页，好，谢谢 Johannes ya. 28页，好，kita sambil tunggu yang lagi screenshot，好了吗？Bapak Yudi, di China itu ada telur dadar tomat. Oh, 番茄炒鸡蛋 ya itu sangat terkenal ya. Mungkin kalau teman-teman tur ke China, saya rasa hampir setiap menu ada itu, ya itu memang terkenal sekali ya. Dan gampang ya bikinnya ya. 番茄炒 itu tumis ya, 炒鸡蛋，鸡蛋是 telur ayam， 番茄炒鸡蛋。大家打算点这个菜吗？ Teman-teman rencana mau pesan, 点 itu pesan ya, pesan masakan ini. Kalau ke China silakan dicatat ya. 番茄炒鸡蛋，炒 itu tumis ya. 大家也可以在家里做 teman-teman juga bisa bikin di sini ya. 因为很容易的mudah ya. 不太喜欢，对，有时候有些人不喜欢番茄，对吧？ ada beberapa orang memang mungkin tidak terlalu suka tomat ya. 好的，好，再来不用 hai itu bahasa Mandarin
个芙蓉海，好像，但是不是每个地方都有。Fuyung Hai itu kayaknya bukan setiap daerah ada ya. Itu kayaknya beberapa daerah saja ya. Bahkan sudah dimodif sama orang Indonesia gitu ya. Dimodif di kita jadi bikinnya banyak variasi gitu ya. Hao, sudah? Kalau sudah, saya akan ke halaman 28 ya tadi ya. 28 ye. Ye, tidak pakai u ya. Oke. Ya. Tadi siapa yang tanya Fu Yonghai ya? Sebentar ya, jadi lapar. Oh, Ibu Linda. Ya, 但是 Fu Yonghai itu setahu saya Fu Ronghai. Saya pernah lihat di menu restoran China ya. Dia tulisnya Fu Ronghai. Jadi memang satu istilah gitu ya. Nah, cuman 像我们去北京就没有这道菜. Kalau kita ke Beijing, saya belum pernah ketemu Fu Yonghai ya, belum pernah ya. Fu Rong ini nama masakan, 可能像南边的华人比较多 maksudnya orang apa Chinese daerah selatan mungkin akan lebih tahu Fu Rong Hai. 好, ya kalau sudah saya izin ya buat clear. Ini saya nggak bisa balik soalnya, jadi saya tungguin. Apakah masih ada? Karena saya tulisnya langsung di file. Oke, halo Ma. Sudah? Oke, sambil tunggu ya. Iya, Faye, hari Minggu itu mungkin kita tuh Jumat, Minggu kadang-kadang ada beberapa kali Jumat ada, tapi Minggu saya nggak bisa. Jadi memang nggak sama ya. Tapi sebenarnya ya Jumat itu apa ya urutannya Jumat. Terus kalau Minggu urutan Minggu. Jadi dua kelas ini sebenarnya memang terpisah gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngulang, sebenarnya boleh ikut dua-duanya. Nah, waktu itu sebenarnya cuma minggu, terus kita bikin lagi kelas yang selain minggu karena mempertimbangkan banyak yang nggak bisa ikut minggu. So, dua kelas ini sebenarnya terpisah. Jadi kalau minggu sampai apa, saya akan mulai yang minggu dari apa. Jadi nggak akan nyambungnya yang bahan Jumat ya. Oke ya. He tang itu minum sup. Tang ini adalah sup ya. Terus jitang sup ayam. Jitang sup ayam. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau bilang, oh ya, Laoshi, saya nggak makan nasi gitu ya, 我在减肥 lagi diet, maka saya cuma minum sup gitu ya. 我喝汤不吃饭 misalnya ya, saya cuma minum sup, tidak makan. 好了吗？好了 ，OK 呀，berarti sudah termasuk tambahannya ya. 好，让我们看一下28页. Ya, jadi bagi teman-teman yang minggu mungkin ikut ke sini, 真抱歉, sorry ya, mungkin agak bingung gitu ya kalau yang minggu ikutnya di Jumat. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman bisa ikutnya ke minggu, karena minggu pasti saya sesuai urutan yang minggu ya. Oke, 好，那我们看一下28页 halaman 28. 28哦，是这个哦，好的。生词我们念了吗？Kosakata sudah dibaca? Kayaknya belum ya. Oke. Oh ya, saya ingat. Kayaknya terakhir sampai 成语故事, 对吗? Terakhir sampai apa? Cerita 成语. 对，但是已经结束了，对吧？结束 itu selesai, finish ya. Oke, berarti cerita ini sudah. Ya, berarti kita sekarang di kosakata ya. Oke, 28页 halaman 28. 好的，大家先听我念一遍. Teman-teman boleh dengerin saya baca dulu untuk kosakata ya, 生词. 生词，咖啡馆，咖啡馆，挥挥手，挥挥手，守时，守时，好习惯，好习惯，培养，
培养，服装，服装，网店，网店，影响，影响，正常，正常，运作，运作，受，受到，受，受到，传统，传统，商业，商业，打击，打击，幸好，幸好，发展，发展，电子，电子，不早，不早，随便，随便，点菜，点菜，什么都，什么都。再来一遍好吗？ Satu kali lagi ya。生词：咖啡馆，挥挥手，守时，好习惯，培养，服装，网店，影响，正常，运作，受到，传统，商业，打击，幸好，发展，电子，不早，随便，点菜，什么都。Oke, mari kita latihan dulu untuk 声调 ya, latihan untuk nada dan juga pronunciation. 声调和发音 ya, 发音 itu pronunciation ya, jadi cara baca. 好，等一下，等一下啊，我看一下是哪个同学举手了。Teman-teman yang sudah tunjuk tangan, sebentar. Oke, 好。我看一下来。Ada Ibu Anita. Oke, Ibu Anita, saya unmute ya. Oke, 好。你好，老师。你好，你好。来，请您念一下第1到第5 1 sampai 5, silakan. 咖啡馆，挥挥手，守时，好习惯，培养，好习惯。好习惯， 对, tidak ada perubahan nada karena hau-nya 3, si-nya 2, kuan-nya 4. Jadi tidak ada perubahan nada, hau-nya tetap dibaca nada 3. Hao xi guan. 好习惯。对，很好，谢谢您。谢谢老师。不客气，很好，很棒啊！再来是 kita lanjut berikutnya. Oke, Yuin saya unmute ya. 老师你好，你好，晚上好。晚上好。来念一下第6到第10 6 sampai 10, silakan. 好，服装、网店、影响、成长、成长、正常，正常、pakai eng ya， 正常，正常、对，很好。运作、运作、运 mulutnya memang agak bulat. 运作，对，运作。nomor 9 mungkin boleh sekali lagi. 正常。正常，很好，谢谢您。谢谢老师，不客气，再见，加油。再见。再来是 ，OK， 看一下。Ibu Tata，OK，Ibu Tata saya unmute ya。晚上好，老师。晚上好，哎，请您念一下11到15 11 sampai 15 ya, silakan Ibu. 1 2 3。传统。对，传统。好，再来。商业。商业 ，OK。打击。哦，打击。所以打击。不是击，
打鸡，鸡拿的satu，打鸡，很好，打鸡，幸好，幸好，OK，发财， 展nya bersih，发哦，展，发展，对，很好，发展，cuma lidahnya 发 kalau bisa 展， diangkat ya, 发展，boleh 发 sekali 展， lagi, 发展，12, nomor 12, 商业， ye, enggak ada u soalnya, kalau 商业， ya kalau ini baru 哦， baca 大概， 哦， ye, ya, 商 ini 业 sang ye, ，OK， 对，商业商业， ，13, 打击，打击，打鸡，打击，鸡 satu ya, 打击，对，打鸡，打击， boleh sekali 打 lagi 击， yang 12, 商业，商业，很好，商业， 13, 打击，很好，谢谢您谢加油谢老师加油，不客 啊， 气，加油啊。Oke, 再来 kita lanjut berikutnya. Oke, Pak Pangkui, mungkin saya unmute ya Pak. 你好，晚上了，老师。晚上好，请您念一下16到21 16的是吗？呀，哈，对，电子，电子子找，随便，点菜，什么都。好。21呢？21在环的左边，在10的下面 nomor 10 di bawah nomor 10 ada nomor 21 ya. Dia kegeser ke samping. 收到。收到，好。16 mungkin boleh sekali lagi Pak. 16的是吗？16对。16电子。对，电子。好，谢谢您，很好。谢谢老师。不客气，不客气，再见。好的，再来，等一下啊。Ya, saya coba berusaha pilih yang memang jarang juga tunjuk tangan ya teman-teman ya. Jadi sabar, nanti semua dapat giliran juga. User 这是谁？Oke, saya unmute ya. Mungkin nanti boleh kasih tahu saya namanya ya. Sorry, ini mungkin lupa di rename ya. 你好。可以吗？你好。可以，老师。OK，请问您贵姓？我是有呢，我的。姓什么？姓李。林。李，木字旁，老师。林是吧？李吧，李。哦，李，木子李。木字。因为您的声音很小，听不到。好的，李先生，请您念一下第1到第5 nomor 1 sampai 5 ya. Oke, silakan Pak. 咖啡馆。挥手。挥手。挥手。 OK。首选。好习惯。好。培养。好的，声音有点小，好的，很好，非常好啊。谢谢老师。不客气，再见。好，saya lanjut berikutnya lagi ada Ibu Lili. 好， Ibu Lili saya unmute ya. 你好，可以吗？ Bisa, Ibu? Oke. 可能是讯号的问题啊，mungkin jaringan ya. Ibu Lili, saya lanjut dulu ya. Oke, Ibu Esther.
你好，老师。你好，你好啊，请您念一下第6到第10 6 sampai 10 ya Ibu. Silakan. 1, 2, 3. 服装，哦，服装，服装，对，服装。服装，好，网店，音响，影响。影响，响nya 3, jadi di ayun ya. 影响。影响，好，再来。正常，正常。正常，长nya dia memang ada angin terus nada 2 ya. 正常。正常，好，第10。运作，运作，很好，运作。Ibu mungkin boleh bantu saya satu kali lagi nomor 8. 第8。影响，很好，影响。好，谢谢您的努力，很棒，hebat ya. Thank you buat usahanya Ibu. Bagus ya. Oke, saya mute kembali, saya lanjut ya. Berikutnya. Ibu Lili, tadi mungkin sempat kebuka ya, tapi saya sudah minta Ibu Esther. Oke, 你好。好，nomor 11 ya, 老师。对，11到15 11 sampai 15 Ibu. Ya, silakan Ibu Lili. 1, 2, 3. 传统商业，等一下，传统。传统商业，商业也yang 4。商业，还没，商业。商业，好，13。打击，好，14。病好，病好，15。发展，展nya bersih. 发展。发展， Dia sebenarnya Z bunyi C. C-nya bahasa Indonesia, cuman lidahnya diangkat ya. 发展。发展，好，11 mungkin boleh sekali lagi. 传统很好，12。商业， Ye nada 4。商业。商业，好，谢谢您，Ibu 谢 Lili。谢老师。不错啊，很棒，谢谢您，再见。saya lanjut berikutnya. 等一下。Ibu Lili, Ibu Linda ya di atasnya ya. Oke. Ibu Linda saya ambil. 晚上好，老师。晚上好。请您念一下16到21 16 sampai 21. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 电子，电子。电子， 子nya dia di sini nada 3 ya. 电子。电子，不 17. 早， 早nya bersih. 不早。不早，早早上好的早。不早。不早，不18. 早，随便，好。点菜，菜nya ada angin ya. 点菜。点菜，好。什么都，什么都 OK. 再来 21 di kiri ya, di bawah nomor 10 ya. 收到，受 nada 4 ya. 受到。收到，好， 19 mungkin boleh sekali lagi Ibu. 点菜，点菜 点nya 3. 点菜。点菜，点菜。OK. Ya, 谢谢您 Ibu Linda. 谢谢老师。不客气，再见。Oke, saya mute kembali. Ya, yang belum kegiliran nanti kita gilirannya baca di Huihua ya. Oke, 好的。Ya, saya balik dulu. Kita jelasin dulu ya. Jadi seperti komen saya masih sama. Teman-teman kalau untuk basic nada lafalan itu sebenarnya sudah bagus banget ya. Ada yang bahkan tidak perlu saya koreksi. Nah, yang saya koreksi pun sebenarnya bukan jelek ya, 不是. Kadang-kadang memang akan ada salah, 因为这个不是我们的母语, ini bukan bahasa kita gitu ya, bahasa ibu. Kadang-kadang salah, tapi begitu salah teman-teman paham, oh ya salah ya nadanya, ya nggak apa-apa.
tinggal direvisi saja ya. Jadi enggak harus sampai perfect baru berani ngomong. 不是的呀。OK， 好，谢谢同学们的参与呀 ，Thank you buat partisipasinya teman-teman semua。好，我们看一下是什么意思。Kita lihat yuk arti dari kosakata ini。等一下呀。Oh ya, oke. Nanti kalau saya butuh kalimat baru saya share satu file lagi. Oke, 好。那大家看一下生词。生词 cafe 馆 cafe 馆 itu cafe. Ini sebenarnya translatean teman-teman. Translatean dari cafe. 中国呢，有的是他们有的是客栈ya, kalau film-film lama penginapan gitu-gitu ya. Cafe itu cafe ini sebenarnya ya dari barat ya. Nah, ditranslate lah jadi cafe 馆. Kalau teman-teman nggak mau translate pakai cafe juga nggak apa-apa ya. Ada yang bilang cafe 厅，有没有听过？咖啡厅也可以，咖啡厅。Ya, tempat ngopi-ngopi, cafe ting, ye可以, cafe 馆, cafe ting 都可以, karena ini translatean. 馆 ini ruangan ya, jadi ada beberapa ruangan kita pakai 馆, ada beberapa ruangan kita pakai ting, 所以这是生词的那个词汇. Jadi kosakata ya, perbendaharaan kata. Kalau teman-teman tanya saya kenapa dia pakai ting, kenapa pakai 馆, 这个是本来就有了, maksudnya dari sananya kosakatanya memang begitu ya, jadi nggak ada ketentuan oh ruangan yang ukuran begini pakai 馆, ruangan yang begini pakai 厅，没有没有。像馆大家可能听过图书馆，图书馆 adalah perpustakaan, library ya, oke. Perpustakaan, 它用馆。然后再来gymnastic lapangan olahraga ya, 我们说体育馆，体育馆tempat olahraga ya, kayak kalau misal di sekolah ada tempat olahraganya yang tertutup itu namanya 体育馆 gymnastic, tempat olahraga. 中国有茶馆，大家知道茶馆吧？ Ya, kebetulan kepikir ya, 因为中国人大部分都喝茶，他们不喝咖啡，所以有茶馆。kedai teh ya, bahasa Indonesianya toko teh, agak aneh. 我们这边没有 kedai teh. Ya dia memang ya tempat orang minum teh, nongkrong ya, ngobrol, itu namanya 茶馆. Tapi jualnya cuma teh, banyakan teh ya, namanya 茶馆. 大家听过吗？ pernah dengar? Jadi 馆 itu memang dia tidak, maksudnya tidak bedain, oh ini ruangan lebih kecil jadi pakai 馆， 不是的. Ini karena kebiasaan ya, padanan kata 图书馆， 然后体育馆， 然后茶馆， 再来是咖啡馆。 然后可能大家有听过饭馆，有没有？ Ada. Kadang-kadang mereka pakai R, kadang-kadang kalau teman-teman nggak mau pakai R juga nggak apa-apa ya. 饭馆是什么？ restoran ya. Restoran, 饭馆。 图书馆， 茶馆， kalau 北方人 suka pakai R ya. Ini semua dia tambahin R. 体育馆， 图书馆， 饭馆。 好，再来我们看一下咖啡厅。 咖啡厅 ada juga padanannya adalah 餐厅， 有没有听过餐厅？ 餐厅 sinonim dengan 饭馆。 Sinonim ya, teman-teman mau pakai yang mana boleh ya, 饭馆， 餐厅， restoran, tempat makan ya, 餐厅。 然后这个厅呢也是用在客厅，apa itu 客厅？ Ini berarti restoran ya. Oke, 客厅是 ruang tamu. 大家知道这个课是什么课吗？ Ya, ruang tamu, 对。sekilas mereview kosakata ya. Jadi kalau teman-teman review di rumah, bikin ini jadi menarik. Menariknya seperti ini.
kadang-kadang saya jelasin ini sebenarnya cara saya belajar kosakata teman-teman. Dulu saya belajar, oke, kuan. Saya akan cari ini kuannya pakai buat apa. Oke, 图书馆, 体育馆, 茶馆, 饭馆. Saya dapat banyak kosakata. Sama, teman-teman review kosakata di rumah supaya nggak monoton, nggak membosankan, silakan pakai cara begini ya. Kan lebih enak ya, terus kita kayaknya brainstorm. Otak kita disuruh olahraga gitu ya, mikir-mikir oh ini apalagi ya, dan menarik kalau beberapa orang ya teman-teman lebih ramai lagi ya, asik gitu. Oh ya, saya ingat ini semua pakai ini gitu ya. Oke, 客厅对是客人的客. Ada beberapa saya boleh hapus. Penuh ya tempat saya. Oke. Teman-teman saya hapus ini ya, 体育馆. Oke, supaya dekat-dekat. Jadi tujuan saya mereviewin teman-teman adalah saya juga mau kasih tahu bahwa menghafal kosakata 不是大家想的那么难，背生词呢不是大家想的那么难。menghafal kosakata itu nggak sesulit yang teman-teman pikirkan gitu ya. Oh, 客厅 ruang tamu. 客 ini adalah 客人的客 tamu. Terus 客气, teman-teman masih ingat 别客气不客气的客. Cuma 客气 itu sungkan. Jadi ya karena kita ke-nya 客人 tamu ya kita sungkan. Jadi orang bilang 谢谢, kita bilang jangan sungkan. 不客气 也是这个客, 不客气的客 kayak gitu. Selain dapat kosakata, dapat juga huruf Mandarinnya. Oh sama ya gitu ya. Jadi biar nggak berasa semua dihafalin ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Mungkin nanti saya izin ya share yang file kosong aja karena teman-teman punya materi. Jadi mungkin screenshotnya juga lebih enak ya. Oke. Itu sih cara saya belajar shengci. Nggak tahu teman-teman cocok nggak? Kalau saya memang gitu. Dulu saya belajar, dapat satu kosakata, sambil tunggu teman-teman screenshot ya. Dapat satu huruf gitu ya. Saya cari kamus. Saya buka kamus, terus saya cari, oh ini kuannya, nah kayak tadi saya cerita. Ini kuannya buat apa? Oh, 图书馆. Kan di kamus itu dia akan keluar. 图书馆, 饭馆, 茶馆, cafe馆, dan yang pakai kuan yang lainnya ya. 旅馆, tadi ada yang tulis 旅馆. Iya. Jadi kita dapat banyak kosakata teman-teman ya. Itu menurut saya menarik. 我不知道同学们觉得怎么样? Saya nggak tahu teman-teman rasanya gimana. Tambah pusingkah? Atau merasa ini oh ya lumayan ya jadi review gitu ya. Nah itu. Halo Ma? Sudah? Kalau sudah mungkin saya share apa namanya? Oke, 好了呀. Saya share satu lagi file-nya. 等一下. Ini, 等一下. Halo, 我们再看第二 ya, yang kedua. Menarik ya. Oke, ya jadi maksud saya caranya gitu aja kalau di rumah lagi review-review, oh pakai cara gini aja jadi nggak merasa semua perlu dihafal ya, jadi beban. Oke, nomor 2. 挥挥手，挥挥手是这样 melambaikan tangan ya, 挥挥手. Sih kalau cuma satu kali aja boleh nggak? 挥手 boleh. 挥挥手 terkesannya lebih ngomongnya lebih santai, nggak terlalu kaku ya. 挥手可以吗？也可以ya. Nggak mau diulang juga boleh ya. 挥挥手。再来，第三是守时，守 itu artinya menjaga. 守。守护的守，守 ini menjaga. Nah, kalau misalnya 守nya menjaga, 时 adalah waktu ya, 时间. 时nya dari 时间, waktu. 守时 menjaga waktu artinya orangnya tepat waktu. Jadi mungkin teman-teman punya kebiasaan juga tepat waktu artinya tidak akan telat ya. Mungkin akan lebih
awal tiba untuk satu acara atau satu perayaan dan sebagainya, shoushi, tepat waktu, artinya tidak pernah telat. Shoushi, shou-nya dari shouhu, menjaga. Mungkin teman-teman berpikir menjaga ini sama dengan pauhu nggak? 有点不一样，sedikit berbeda ya. 我们学过保护对吗？ Oke, di bawah saja ya. Masih ingat保护是 protect ya, menjaga juga. Oke, sebentar ya, saya terangin dulu perbedaannya. Pauhu itu adalah menjaga dari mara bahaya. Jadi gini, sebentar. Pauhu, menjaga keamanan orang ya. Sebentar, saya tulis dulu ya. 比如说，他是警察。 他是警察，他要保护你的安全。警察是什么？ Ini他得呀， 他得 OK。Sebentar, saya tulis agak rapi dikit. 他是警察，对，警察是 polisi。他要保护 menjaga。你的安全是什么？安全，安是第一声啊。Ini kadang-kadang tulis enggak. 安全。Iya, keamanan, keselamatan. 对，谢谢大家。Jadi makanya kemarin kita belajar pausian, asuransi. Paunya ini. Jadi menjaganya benar-benar konkret ya, memberikan penjagaan itu secara konkret. Nah, kalau yang shouhu yang kita bilang, ini menjaga secara abstrak. Saya mungkin kasih kalimat ya, biar teman-teman bisa bedain maksudnya konkret sama abstrak apa ya. Itu kenapa kita kalau mengenal kosakata kita perlu tahu contoh dalam kalimat. Shouhu ini menjaga maksudnya gini. Misalnya, saya nggak berani tidur sendirian. Mungkin ada kejadian apa. Terus misalnya saya punya teman nih, terus teman saya mau pulang gitu ya, habis kejadian apa lah ya. Mungkin saya nggak cerita biar nggak panjang. Terus saya bilang sama teman saya ya, saya bilang saya nggak berani tidur sendiri malam ini gitu ya, contoh. Nah maka si teman saya ini karena udah teman baik ya, dia bilang gini, oh 别担心，你睡吧，我会在身边守护你。用这个守护，不是用保护。Ya, saya tulis dulu kalimatnya ya. Penuh teman-teman. Silakan di screenshot, saya ganti halaman baru ya. Jadi arti dari kalimat yang saya bilang itu misalnya 你睡吧, kamu tidurlah, 我会在身边守护你. Artinya saya akan menjaga kamu di samping kamu. Menjaganya abstraknya maksudnya akan nungguin di samping kamu gitu ya, nggak akan pulang. 就是守护. 大家能分别吗? Bisa membedakankah dari kalimat yang saya kasih? Jadi kalau teman-teman mau bilang ke orang itu bahwa teman-teman akan menjaga, siap sedia selalu di posisi dia, selalu jagain dia, menemani dia, mensupport dia dalam arti yang abstrak, maka akan pakai shouhu. Ya, tetap setia selalu di samping orang tersebut. Kita akan bilang shouhu. Kayak kalau kita sakit, mungkin yang paling akan menjaga di samping kita itu adalah mama. 对，所以si mama akan 守护着我们，因为我们生病了，对吗？karena kita sakit ya, itu pakai 守护。Ya, take care boleh take care， 但是呢，大家要知道怎么用法。Boleh teman-teman artikan take care， 保护juga take care ya, protect. Ini mungkin lebih ke protect. Tapi take care-nya teman-teman perlu tahu konteksnya seperti apa ya.
Karena yang bahaya itu adalah take care. Oke, begitu ada kalimat take care, teman-teman pakai shohu. Kadang-kadang nggak cocok. Itu yang saya takut. Makanya kenapa saya kasih contoh kalimat ya. Oke, ini sudah. Huruf Mandarin yang mana, Ibu Pime? Yang ini ya, shohu. 是这个户啊，保护的护。Oke, saya langsung tulis di sini ya, biar nggak ulang-ulang. 护是保护的护，守护是这个护，hu-nya sama Ibu. Nah, cuman depannya kan ada show, yang di bawah ada pau. Itu maksudnya saya mau nerangin apa namanya dalam perbedaannya ya, pemakaiannya. Ibu Pime mungkin saya minta maaf ya kalau semua ditulis Mandarin, 我们会很慢，然后我照原来的那个原则ya, sama prinsip awal dari Pancang adalah di kelas mungkin kita nggak tulis bahasa Mandarinnya, biasanya saya tulis di program menjawab ya. 真抱歉, sorry ya. Nanti mungkin kalau nanti memang beda kelas, beda kurikulum, baru kita boleh, maksudnya ya apakah Pancang setuju semua ada pakai huruf Mandarin atau bagaimana. Anyway, saya menjaga yang memang basic banget, takutnya jadi pusing ya. Jadi kita samain masih di prinsip awal, di kelas mungkin kita nggak semua huruf Mandarin ya. Kalau 1-2 kan masih cepat ya. Oke, ini sudah selesai di screenshot. Oke, kalau gitu saya lanjut tadi contoh kalimat 守护 ya. 比如说你睡吧。我会在身边守护你. Nah, kalau kita artikan kalimat ini kan sama ya, menjaga gitu ya. Kamu tidurlah, shui ini tidur ya, 睡觉的睡. Kamu tidurlah, saya akan, 身边itu samping ya, di samping badan, samping. Terus 守护你. Jaga kamu, bahasa Indonesia juga bilang jaga, tapi ya penggunaan kosakata yang tepatnya adalah 守护 ya. 你睡吧，我会在身边守护你. Saya akan jaga kamu di samping kamu. Artinya orang ini tidak akan pulang begitu orang ini tidur. Yang orang yang ngomong ini akan selalu di samping orang yang tidur ini sampai dia bangun. Itu namanya 守护. Ya, silakan teman-teman boleh catat sendiri artinya ya untuk penjelasan pemakaiannya. Oke. Kira-kira bisa bedain sama yang tadi pauhu. Kalau pauhu kan lebih ke polisi, menjaga keamanan, satpam, terus asuransi, jaga resiko, seperti itu ya. Nah, kalau ini shouhu-nya lebih memang stay di samping orang tersebut, memberikan penjagaan, memberikan support gitu ya. Oke, kalau bisa bedain supaya teman-teman nggak bingung kok sama-sama artinya menjaga ya gitu. Nah, kalau yang tadi take care, benar bahasa Inggrisnya kita akan bilang take care. Cuman perlu tahu konteks apa yang pakai shouhu. Kayak mama. Tadi yang saya bilang contohnya kalau misalnya 我们生病了，妈妈会在身边守护我们gitu ya. Tadi saya udah kasih contoh. Tadinya saya pikir mau teman-teman jawab. Ya, kalau kita sakit teman-teman, mama juga akan jaga di samping kita. Nah, jaganya itu 不是保护, nggak cocok pakai 保护, harus pakai 守护. Sampai sini cukup jelas? Oke, saya lanjut ya. Tadi 守时 udah ya, tepat waktu berarti tandanya orang tersebut apa namanya? Tadi 守时, oke, tandanya orang tersebut menghargai waktu. Makanya mungkin teman-teman berpikir, menghargai waktu maksudnya apa? Karena dia tepat waktu ya. Oke, saya lanjut ya. Sorry tadi Ibu Suryana Paupu saya kalau pininnya begini, 我不知道. Kalau misal mau tanya yang kayak gini ya, saya boleh minta ya huruf Mandarinnya. Kalau kayak gini, 我没听过. Adanya 跑步 atau 保护, mungkin salah dengar.
Kalau pauhu berarti yang di situ ya, yang di sebelumnya pauhu gitu ya. Kalau bisa saya minta tolong untuk huruf Mandarinnya supaya nggak salah ya. Terus tadi kalau yang tadi, 等一下, sebelum saya beralih mungkin saya perjelas dulu tadi siapa ya, sebentar. Yang di film, sebentar ya, saya agak sulit ke chat. Oke, nggak apa-apa. Tadi ada siapa yang chat bahwa di film tuh melindungi si pacar itu pakai pauhu. Teman-teman masih bedain konteks. Melindungi di film itu apakah menjaga si pacarnya dari penjahat? Benar nggak? Kalau benar dia pakai pauhu. Makanya saya bilang pauhu yang tadi itu dia konkret, melindungi dari penjahat, kayak polisi. Jadi gini, teman-teman kalau misalnya bingung, ingat patokan saya. Oh, pauhu, polisi melindungi dari penjahat, polisi melindungi keamanan, terus satpam, itu pakai pauhu. Nah, atau anak ini takut diculik orang, maka butuh si paupiao itu bodyguard ya, bodyguard untuk jagain, itu namanya pauhu. Kalau shohu yang tadi contoh-contohnya ya. Oke ya, semoga lebih jelas. Jadi konteksnya, teman-teman paham di konteks ini orang pakai pauhu kenapa ya. Oke, saya lanjut dulu. Nomor 4, hao xiguan. Hao xiguan. Xiguan itu adalah kebiasaan. Hao itu baik. Hao xiguan adalah kebiasaan baik. Jadi good habit ya. Kalau misalnya lawan kata dari hao xiguan adalah, teman-teman tahu hao lawan katanya adalah, hao lawan katanya adalah huai. 不是不习惯, beda. Kalau di sini kan hao习惯, kebiasaan baik kan. Nah, 习惯. Lawan katanya adalah huai习惯. Kebiasaan buruk. Ini adalah kebiasaan buruk. Hao xiguan, kebiasaan baik. Nah, lawan katanya huai xiguan, kebiasaan buruk ya. Oke. 再来是 kalau tadi yang dijawab Ibu Rina ya, 不习惯. 不习惯 jadi artinya ya nggak apa-apa, tambahan kosakata buat teman-teman ya. Tidak terbiasa, tidak terbiasa. Tidak terbiasa. 谢谢 Yono ya, 谢谢你. Oke, 再来, 我不习惯 berarti saya tidak terbiasa ya. 我习惯 bla bla bla. Misalnya saya terbiasa ngapain? 我习惯早起早睡. 这个是很好的习惯啊。我习惯早睡早起也可以。早起早睡。Apa itu artinya teman-teman? 早睡早起. Ya, tidur awal. Ini awal ya. Artinya pagi ya, teman-teman kan suka bilang 早上好的早. 睡是 tidur, 起nya adalah 起床的起, bangun. Jadi kebiasaan bagusnya adalah 我习惯早睡早起. Saya terbiasa tidur pagi, bangun pagi gitu ya. 早睡早起, 身体好 ya. 身体好 artinya Oke, teman-teman mungkin lagi ngetik ya. Badannya bagus, kesehatannya bagus maksudnya ya. 早睡早起, 身体好, kesehatannya bagus. Oke, silakan di screenshot dulu sambil saya lanjut ya. Oke, nomor 5, 培养. 培养 itu dikembangkan atau mengembangkan. Ya, kalau disesuaikan dengan konteks buku kita dikembangkan. Ini juga bisa mengembangkan 培养. 大家听过培养吗? Di luar dari ini, 培养 ini mengembangkan sesuatu yang abstrak ya. Misalnya mengembangkan kebiasaan. 培养好习惯. 好习惯 tadi kita udah belajar ya. Mengembangkan kebiasaan baik. Artinya ya terus dipertahankan dan bahkan kalau bisa ditingkatkan. Itu namanya mengembangkan kebiasaan baik. Oke, saya lanjut. Boleh? Udah selesai di screenshot? 好, yang lain?
Oke, 好的. Saya lanjut ya. Tadi 培养, oke. Oke ya, 培养. Tadi mengembangkan. Oke ya, mengembangkan misalnya contoh atau dikembangkan, kita bilangnya dia padanan katanya adalah 培养好习惯. Teman-teman perlu belajar, mengembangkan untuk kebiasaan kita harus pakai 培养. Dia punya padanan kata. 这个要问中国人ya, mesti tanya orang China ya, kenapa begitu? Dia punya padanan katanya, jadi nggak bisa teman-teman bilang, kan mengembangkan ada kosakata yang lain, betul. Tapi untuk 习惯, teman-teman perlu pakai 培养. Oke, 培养 arti kedua yaitu, 我们说 arti kedua ya, mungkin bahasa Indonesia nanti teman-teman boleh bantu saya ya. 培养感情. 大家听过培养感情吗？ Ya, 培养感情 artinya menumbuhkan, ya, memupuk, ya, 谢谢 ya, menumbuhkan, memupuk, 感情是 perasaan. Kayak contoh ya, zaman dulu itu di sini jadi menumbuhkan ya, menumbuhkan, memupuk. Memupuknya teman-teman perlu tahu memupuk apa ya, 不是 tanaman ya, memupuk. Ya kayak zaman dulu mungkin meritnya itu dijodohin gitu ya, menikahnya itu dijodohin. Memang tidak ada masa pacaran. Nah, jadi kadang-kadang misalnya si cewek bilang, 我不想嫁, misalnya 嫁 itu menikah ya. Saya nggak pengen nikah gitu ya. Terus orang tua bilang, 没关系，可以好好慢慢的培养感情，就是这个句子培养. Jadi boleh pelan-pelan memupuk yang namanya perasaan gitu ya, 培养感情. 培养感情 tadi kan contohnya hubungan suami istri. Sebenarnya boleh juga hubungan teman, hubungan apa ya, hubungan saudara gitu ya, hubungan persahabatan itu boleh. Yang penting memupuk atau menumbuhkannya dalam arti konteks perasaan, tapi nggak cuma maksudnya suami istri ya, 不是 teman, persaudaraan ya, misalnya teman-teman sama keluarga sepupu belum terlalu dekat. Nah, 我们可以好好培养感情. Mungkin dulu sama-sama sama-sama sibuk ya. Sekarang karena banyakkan online ya, jadi banyak waktu. Nah, 大家可以好好培养感情. Jadi di sini jadi memupuk atau menumbuhkan. 所以呢，大家学习汉语生词, teman-teman belajar kosakata bahasa Mandarin, silakan kalau dapat kosakata harus tahu prakteknya ditaruh di mana, konteksnya apa, supaya nggak salah penggunaan ya. Oke, 培养感情. Oke, satu lagi ya, boleh 培养, karena konteksnya berbeda. 培养人才. 人才 adalah sumber manusia. Orang berbakat, sumber daya manusia, human resource atau artinya bakat ya, orang berbakat gitu. Kayak teman-teman misalnya punya perusahaan, pasti memberikan training kepada karyawannya supaya bisa mengembangkan sumber daya manusia ya, supaya mereka makin maju ya, perusahaannya bisa dapat sumbangsi makin maju juga. Itu namanya 培养人才. Sumber daya manusia atau orang berbakat. Kalau nanti konteksnya ketemu 培养 di sini artinya mengembangkan, cuma mengembangkannya lebih ke manusia ya, mengembangkan sumber daya manusia, 培养. 好了吗? Silakan di screenshot ya. Jadi 培养 ini saya kasih dia pakai di mana supaya teman-teman nggak bingung. Soalnya dulu ada berkembang, mengembangkan, ada 发展, berkembang gitu ya. Itu beda konteks lagi ya. Ini khusus 培养, konteksnya seperti ini ya. Benar, Ibu Ling, tulisan Mandarinnya seperti itu. 培养人才. 人才 itu sumber daya manusia. Dan ini ya mungkin teman-teman yang punya usaha, punya perusahaan, punya kantor, atau punya bisnis sendiri, itu pasti mengakui salah satu faktor utama memang adalah
人才，所以要好好培养人才， mesti benar-benar mengembangkan si sumber daya manusianya ya. Oke, 好，再来我们继续服装，服装 adalah fashion. Nah, 服装fashion maksudnya kayak baju, cuman dia dipakai khusus misalnya, 我们说, oh ini sudah, saya mau ganti halaman. 服装nya dipakai di mana? Mungkin gitu ya, teman-teman bertanya ya, fashion. Maksudnya dipakai di mana, 老师 konteksnya apa gitu ya. 好了, oke, 谢谢大家. Saya lanjut dulu ya. 服装, nah ini dipakai di 服装店. 服装店. Nah, kalau 服装店ditranslate sebagai toko baju. Ya, kalau toko fashion kan agak aneh, tapi nggak bisa bilang 衣服店，不可以，完全没有人说衣服店，大家都说服装店啊 ，boutique 呀 ，OK， 谢谢。再来是服装设计师 ，OK， mungkin teman-teman sudah bisa tebak， 服装设计师是什么？di bawah ya, fashion designer. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang profesinya sebagai fashion designer, nah, 大家可以说老师我是服装设计师 karena designer itu banyak ya. Nah, kalau ini khusus 服装设计师, 老师 boleh nggak diganti 衣服设计师? 不可以, nggak boleh ya, harus pakai 服装设计师. Oke, 再来 penggunaan 服装 yang ketiga adalah kostum. Ya, kostum secara misalnya umum. Kayak teman-teman mungkin besok ada acara. Nah, 比如说明天的服装要穿什么? Jadi mungkin ada kostum khusus gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kosakata yang perlu pakai kostum, silakan teman-teman pakai 服装. 对，要穿什么衣服? Boleh sih orang paham ya, tapi biasanya kita bilang, oh, 明天是什么服装? 有没有特别的服装? Ada nggak kostum yang khusus gitu ya? Nah, jadi 服装 juga bisa artinya kostum. Oke, 好的。我们再继续 kita lanjut ya, 服装。再来第7是网店，网店 ini adalah toko online. Mungkin teman-teman sudah bisa tebak. 网是什么? Masih ingat nggak 网? Ya, net ya, 谢谢 internet, 谢谢大家。店是 toko, jadi ketebak deh 网店ya, toko online. Kayaknya ini jadi istilah yang populer ya. Belakangan ini, 网店. 再来是老师我开网店 berarti saya buka toko online ya, 开 buka open. 我开网店. Oke, 第8是影响，影响是 pengaruh ya. 影响nya boleh pakai semua konteks ya. 有什么影响吗? Ada pengaruh apa nggak? Ada efek apa nggak? 对你有什么影响吗? Terhadap kamu ada efek apa nggak? Ada pengaruh apa nggak? 没有影响, nggak ada pengaruh apapun ya. Artinya tidak ngefek ya, 没有影响。再来是第9，正常，正常 itu normal， 正常。比如说我们说，他现在情况怎么样？ dia 情况我们学过是吧？他现在情况怎么样? Bagaimana kondisi dia? Misalnya contoh ada teman kita sakit gitu ya. Nah, kita bilang, oh, 他现在情况怎么样? Dia sekarang kondisinya bagaimana? Terus teman-teman bilang, oh, 很正常, normal sih. Maksudnya sudah balik ke biasa gitu ya. Nah, cuma mungkin dokter bilang dia harus istirahat, belum boleh pulang, misalnya gitu ya. 正常. 正常. 再来是, kalau tidak normal, mungkin teman-teman bertanya, kalau tidak normal berarti apa, 老师? Tinggal tambahin 不正常 ya, tidak normal. Ya, 对，不正常，谢谢 Yuin ya. Oke, 再来第10，运作，运作 itu beroperasi. Beroperasi itu misalnya pabrik,
perusahaan, terus bisnis, itu namanya 运作. 运作 ，OK 呀，再来是，我们再看一下11 ya, 11 adalah 传统，传统itu adalah tradisional. Kalau misalnya saya tanya teman-teman ya, kostum tradisional, berarti kostum tradisional. Misalnya kita bilang besok ada acara apa gitu ya, terus si orangnya bilang, oh ya besok pakainya kostum tradisional ya, ya bebas ya teman-teman, mungkin tradisional dari daerah mana, yaitu bebas ya. 传统服装，对，传统服装。传统服装，服装 tadi kita udah belajar ya. Nah, teman-teman masih ingat kostum. 传统 itu adalah tradisional. 再来是商业，商业 ini perdagangan ya, 商业 perdagangan. 比如说kita mau bilang apa ya perdagangan ya? Coba kalimat teman-teman sambil saya pikirin ada contoh perdagangan nggak ya? Contoh kalimat perdagangan misalnya perdagangan antar negara, xie. Berarti 各国商业. 各国 itu antar negara ya. Setiap negara, 各国商业 ini perdagangan antar negara. Sambil saya kalau kepikir yang kepakai sehari-hari ya, perdagangan antar negara. Oke, pameran perdagangan, sih Ibu Lili ya. Oke, saya tulis di belakang. Misalnya, saya besok mau pergi ikut pameran perdagangan. Ya, mungkin itu kepakai sehari-hari, tapi memang konteksnya dagang ya, bahasa dagang. Halo, Ma. 各国商业，比如说这次的疫情让各国的商业受到影响。Oke, 影响 kita tadi udah belajar juga. Oke, izinkan saya untuk tulis kalimat ya buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau kalimatnya nanti dari kosakata yang ada. Oke, kalau gitu tadi 这次的疫情让各国的商业受到影响. Oke, ini semua kosakata ada di kosakata halaman ini gitu ya. 疫情, apa itu 疫情? Pandemi, 让 membuat ya. Oke, sebentar Ibu Lili, nanti saya balik ya. Membuat 各国的商业 boleh ya kalau nggak membuat pakai te. Perdagangan antar negara 受到, apa itu 受到? Teman-teman bisa dapat juga di kosakata nomor 21 ya. Kena atau membuat menjadi ya, kena. Kenanya teman-teman tahu ya konteksnya ya, kena maksudnya mendapatkan pengaruh ya. Kena, 影响 ini pengaruh, kena pengaruh. Kena dampak. 这次 kali ini. Ya, oke. 这次的疫情让各国的商业受到影响. Ya, pandemi kali ini membuat perdagangan antar negara kena pengaruh. Kalau teman-teman bilang, udah loh, membuat perdagangan saya kena pengaruh. Ya sudah ya, 各国的 itu teman-teman ganti 我的. Ya, 这次的疫情让我们的商业受到影响. Misalnya ya, membuat perdagangan kami terkena pengaruh. Ini kalimatnya. Terus tadi Ibu Lili kasih contoh pameran perdagangan. Nah, pameran adalah apa? Masih ingat? 商业展览. 展览 ini pameran ya. 展览会 boleh, pameran. 展览 juga boleh ya. 展览会 itu acara ya. Oke, mau 展览 atau 展览会 都可以.
pameran. 对，商业 perdagangan ya. 我明天要去参加商业展览会，商业展览。Oke ya, saya besok mau ikut pameran perdagangan. Misalnya di mana, teman-teman boleh tambahkan. Tinggal posisinya di mana harus tarik ke depan ya. 明天我在上海参加商业展览. Besok saya ikut pameran perdagangan di Shanghai ya, 在上海参加商业展览会 atau 商业展览 boleh pameran perdagangan. Oke, 会不会太快？ Terlalu cepat nggak? Karena kalimatnya panjang ya. Oke. 好了吗？ Sudah? Ya, kalimat di atas teman-teman boleh ganti ya. 我们的商业 ya, perdagangan kami boleh dipakai seperti itu. Ya, mungkin pasti ada pengaruh sedikit ya pada omset, pada bisnis ya. Nah, itu kita boleh bilang ya, pandemi kali ini membuat perdagangan kami kena pengaruh. 我们的商业. 好了吗？ Sudah? Sudah ya. Kalau gitu saya lanjut lagi. Taji ini pukulan. Pukulan tuh apa ya? Kayak hantaman. Misalnya 受到打击，很多商业受到打击. Kalau tadi kan 受到影响ya. Nah, saya izin lanjutin. Misalnya 我们这儿的商业受到 ya, 受到 saya ulang-ulang ya, ada di kosakata nomor 21, 受到打击. Artinya, 商业 perdagangan ya, saya pakai lagi kosakatanya. Perdagangan kami di sini kena hantaman, pukulan. 大家懂我的意思吧? Artinya ya, kena pengaruh. Tapi pengaruh itu kan netral. Kalau taji ini lebih ke ya hantaman ya. Sesuatu yang memang kurang bagus ya, taji. Kayak teman-teman mungkin punya saudara di luar negeri. Terus mungkin lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, teman-teman mau cerita bahwa, oh iya, belakangan ini gitu ya, perdagangan kita di sini itu kena hantaman. Sorry ya, hantaman atau pukulan, dampak ya. Dampaknya memang kurang bagus maksudnya ya, kena dampak. Jadi teman-teman mau bilang bahwa omsetnya turun lah, atau mungkin ya pokoknya penurunan yang memang ya semua orang tidak bisa pungkiri ya, karena kondisi misalnya contoh. Nah, maka teman-teman boleh bilang 我们这儿的商业受到打击. Begitu sana dengar taji, dia paham artinya memang kondisi nggak bagus gitu ya. Nah, jadi taji ini memang udah tahu, pasti orang tahu apa ya, kondisinya nggak bagus karena ini adalah kata hantaman, pukulan atau dampak yang tidak bagus. Kalau 影响 yang tadi itu dia netral, bisa pengaruh yang baik, bisa pengaruh yang kurang baik. Oke, halaman sebelumnya ya, silakan. Mungkin yang ini ya teman-teman mau screenshot dulu boleh, nanti saya balik ke sebelumnya. 受到打击, 打击 itu hantaman, pukulan. Oke, saya balik dulu. Silakan halaman sebelumnya. Taji, tanya mukul, teman-teman masih ingat ya? Ta, ta qiu de ta, pukul. Ta ren, pukul orang, 就是这个打. Taji, ji itu menyerang sebenarnya ya. Jadi, oh teman-teman tahu, oh tanya mukul, ji itu serangan. Berarti sesuatu yang memang kurang bagus ya, omset turun, ya mereka melukiskan dengan pukulan ya, hantaman. 好了吗? Sudah? Saya lanjut ya.
Oke, sebelumnya lagi, silakan. Singhao itu untungnya, ya. Untungnya, bahasa Indonesia juga sama ya, untungnya ya, singhao. Ya, orang kita selalu untung ya. Ya, kalau udah jatuh juga kita bilang untungnya bla bla bla. Terima. Ya, jadi menurut saya kita punya pemikiran positif sekali ya. Ada apa-apa tapi kita tetap bilang untungnya bla bla bla. Terima. Nah, jadi teman-teman mesti ambil positifnya adalah wah, berarti pemikirannya positif ya. Ada sesuatu yang terjadi tetap melihat dari sisi untungnya sama-sama ya. Singhao 比如说什么 misalnya untungnya saya hari ini bawa mobil gitu ya, kan hujan contoh ya, misalnya teman-teman kadang-kadang bawa mobil, kadang-kadang mungkin naik MRT gitu ya. Nah, begitu hari ini turun sepanjang hari ya hujannya, 像我在这边整天都下雨, di sini saya sepanjang hari hujan, maka teman-teman bilang, wah hujan sepanjang hari nih, untungnya saya bawa mobil. Ya, jadi selalu untung ya. 幸好我今天开车 misalnya 雨下一整天 hujan turun sepanjang hari. Untungnya saya bawa mobil ya. Jadi biar nggak kehujanan ya. Oke, 好了吗? Yang ini sudah? Jadi boleh ya applause ya buat kita semua bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang positif ya. Terima bahwa selalu ada untungnya ya. Oke, teman-teman mungkin ketawa-ketawa ya. Oke, tadi saya mau bikin contoh apa ya? Oke. 雨 hujan 下一整天 一整天 itu sepanjang hari. 一整 itu sepanjang ya. Sepanjang hari. 幸好 我开车 我今天开车 juga boleh ya. 开车 itu artinya nyetir, bawa mobil. 幸好我今天开车 untungnya. Untungnya kamu kasih tahu saya ya. 幸好你告诉我 今天没有上课 misalnya contoh hari ini nggak ada kelas ya. Untungnya kamu kasih tahu saya jadi saya nggak buru-buru ya. 所以我不用太赶忙 ya, 不用太急. Oke, 再来是幸好 udah. 发展 itu adalah berkembang ya. Ini yang tadi ada yang tanya ya, perbedaan 培养 和发展. 发展 ini berkembang atau mengembangkan juga, tapi konteksnya beda sama yang tadi 培养. Ini silakan di screenshot dulu, mungkin saya akan lanjut ke 发展 ya. Tadi sambil saya lihat ke chat ya, 今天我的电脑有些问题，所以要看大家的那个留言很难。Oke, sambil teman-teman screenshot, Ibu Sumarni, orang-orang yang positif, Mandarinnya apa, Laoshi? Positif itu 正能量 ya. Orang yang punya energi positif, 正能量. 好了吗? Sudah? Halaman ini sudah. Saya lanjut ya. 有正能量的人 orang, 有 ada, 正能量 ini adalah energi positif. 能量 itu energi, 正 itu artinya positif ya. Tadi ada normal, 正常 就是这个正 ya, 正. Teman-teman lihat huruf Mandarinnya 正. Seimbang ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat ya, 正. 正能量 gitu ya. Orang-orang yang punya energi positif, 有正能量的人. Oke, 再来是 saya terusin ya. Tadi 发展 是 mengembangkan sumber daya alam ya. 能 能nya 能 bisa. 能 yang 能不能的能 是个能. Oke ya, saya lanjut.
Tadi fajan adalah mengembangkan, tapi mengembangkannya itu sumber daya alam. Pertama ya, fajan. 比如说 negara, mengembangkan si negara ya mengembangkan si sumber daya alamnya ya, sumber yang ada di dalamnya itu namanya fajan. Fajan 一个地区，比如说 ya kita bilang fajan 地区 wilayah atau area. Mengembangkan sebuah wilayah atau sebuah area. Mungkin teman-teman ke satu tempat yang memang terpencil, tapi teman-teman punya misi, oh saya mau mengembangkan daerah ini supaya nanti dia bisa berkembang, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Itu namanya fajan. 所以跟刚才的培养不一样 teman-teman mungkin dari penggunaan katanya bisa melihat oh ya perbedaannya memang beda ya. fajan 一个地区发展一个国家 negara ya. Iya Pak Kwa ya, Icing tadi yang tadi ya udah ini boleh pandemi, boleh epidemi ya, semua sama ya. Icing, oke, fajan mengembangkan. Mengembangkan. Oke, fajan. Oke, 再来是 电子ini elektron ya, elektron, tapi biasanya pakainya gini, 电子商业 yang nomor 12 ya, saya tulisin ya. 电子商业 e-commerce, perdagangan secara online, namanya 电子商业. Mungkin sekarang teman-teman sangat familiar ya, banyak sekali e-commerce. 很多的那个apa oh ya 谢谢 ya 发展谢谢Yono ya 发展 banyak sekali ya penjualan secara online ya teman-teman, gampang banget begitu buka handphone langsung bisa cari barang yang diperlukan ya, nggak perlu ke toko lagi. 电子商业 perdagangan online, di sini 电子nya jadi e-commerce ya, perdagangan secara online. 好了吗? Saya mau lanjut, mungkin saya kasih contoh langsung ke 电子 itu dipakai sehari-hari apa gitu ya, daripada elektron. Saya rasa teman-teman juga berpikir apa ya, dipakai buat apa ya gitu. 好了吗? 电子商业. 好, saya lanjut ya. 电子邮件, pernah dengar 电子邮件吗? Ya, email. 电子nya e, 邮件都 mail ya. 电子 email. Tadi 电子商业 e-commerce. Ini 电子邮件 email ya. Oke. 电子卡, 卡 ini adalah card. Jadi e-card. Banyak ya sekarang ya semuanya ya, e-commerce, email, e-card, 电子卡. Ka ini card secara umum ya, 电子卡. Ya, elektronik. 谢谢 Pak Billy ya. Oke, saya lanjut berikutnya. 电子, 然后不早 itu adalah tidak awal ya, tidak pagi. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar. 随便 di sini artinya sembarangan, juga bisa juga bebas ya. Jadi 随便, 比如说 kalau sembarangan konteksnya gini. 别随便丢垃圾. Apa itu 垃圾? Sampah. Tio ini artinya buang.
Bie artinya jangan. Berarti di sini konteksnya 随便 adalah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Bie 随便丢垃圾. Formatnya harus seperti ini ya. Walaupun bahasa Indonesia kita bilang jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau bahasa Mandarin bie 随便丢垃圾. Tiu-nya buang ya. Bie 随便丢垃圾. Nah, tapi kalau misalnya bebas itu artinya gini. Lebih ke ya udah terserah gitu ya. Dia ada konteks begitu. Misalnya contoh ya, kita kasih tahu orangnya jangan makan ikan. Terus orangnya pengen makan gitu ya. Nah, kita bilang ya udah nggak apa-apa, bebas deh. Terserah kamu gitu ya. Nah, maka kita bilang 随便你. Nah, di sini kan nggak bisa kita translate sembarangan kamu, 不是. Ini artinya ya sudah, terserah kamu aja gitu ya. Terserah kamu ya, 随便你. Nah, ya 随便你, terserah ya, boleh. Terus kalau misalnya kita lagi makan, yang saya mau bahas tentang bebas, misalnya 随便点. 你点吧，随便点. Artinya, 随便点. 点菜的点, nanti nyambung ke nomor 19 ya. 点菜 adalah mengorder makanan, 点. 随便点 berarti bebas, kamu boleh pesan apa yang kamu inginkan ya. Pesan makanan sesuai selera kamu. Pesannya bebas ya. Bebas, pesannya bebas. Soalnya, 随便, teman-teman perlu taruh di konteks yang mana. Tergantung konteks kalimat ya. Kalau pertama artinya sembarangan. Terus yang kedua adalah 随便你. Ya, ada orang bilang 随你的便, boleh juga. 随便你 itu juga boleh, artinya terserah kamu gitu ya. Misalnya kita udah kasih nasihat panjang lebar, tapi orangnya nggak bisa dengar gitu ya. Ya sudah, terserah kamu deh. Nah, silakan teman-teman pakai 随便你. 随便. Terus yang di bawah lagi adalah pesannya bebas. Misalnya kita dijamu orang gitu ya. Terus orangnya suruh kita pesan, kita bilang, oh 随便你. 你点吧，随便点. Artinya ya udah bebas kamu pesan apa, saya makan apa saja, misalnya contoh gitu ya, 随便. Halo Ma, 随便吃 ya, 随便吃 ya, boleh lah. Misalnya teman-teman diet ya, Senin sampai Jumat ketat gitu ya. Nah, 星期六和星期日可以随便吃, boleh makannya bebas ya. Ya, mungkin orang yang diet, mungkin dia kasih 2 hari itu boleh bebas. Nah, boleh teman-teman pakai 随便吃 ya. 谢谢 Ibu Vera ya. Nah, 星期六和星期日我可以随便吃. Mungkin teman-teman bilang sama saya ya. 星期一到星期五呢，我减肥 saya diet. 然后呢，星期六和星期天我可以随便吃. Saya boleh makan sembarangan, dia makannya bebas ya. Oke, 再来是19, 点菜. 点菜itu pesan menu, pesan makanan ya. Mungkin kita sudah dapat di modul 1 ya, kalau nggak salah. Terus nomor 20 adalah 什么都, ini adalah kata sambung ya, apapun bisa. Ya, 他什么都会. Oke. Saya boleh lanjut? Sudah selesai di screenshot? 好了, ya, saya lanjut dulu ya. Tadi, 什么? 他什么都会. Artinya, apapun dia bisa ya. Mungkin ya dia memang punya sangat banyak bakat lah ya. Jadi kita bilang, dia apapun bisa. Ini kalimat ya, dia apapun bisa. 他什么都会. Bisa artinya mampu ya, dia bisa. Terus tadi kalau saya kasih contoh yang 什么 terus titik-titik misalnya 我什么什么什么什么什么肉都吃. Contoh, ini cuma contoh ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman kepikiran contoh yang lain. 肉 ini daging ya. Berarti artinya apa? 我什么肉都吃.
Iya, maksudnya saya nggak ada pantangan mungkin ya, semua daging saya makan. Misalnya contoh ya, 我什么肉都吃。我什么人都认识。mungkin saya tambahin ya, 在他们公司，我什么人都认识。在他们公司 artinya di perusahaan mereka, 我什么人都认识 ya, saya kenal siapapun gitu ya, saya kenal siapapun. Teman-teman boleh kasih arti sendiri ya. Jadi semua titik-titik ini tinggal teman-teman taruhin kata lain gitu ya. Nah, 什么人都认识. Artinya siapapun saya kenal gitu ya di perusahaan mereka. Mungkin ya teman-teman memang udah lama di perusahaan tersebut atau memang udah punya hubungan baik ya. Jadi semua orang kenal ya. Ada orang kan begitu ya. Satu perusahaan dia kenal semua orang-orangnya ya. Oke. 我什么人都认识. 认识 ini kenal ya. Teman-teman masih ingat kosakatanya mengenal ya. Oke ya. 我们先到生词吧. Kita sampai dulu sampai kosakata ya. Minggu depan kita lanjut langsung ke 绘画 dan kita bisa latihan bareng-bareng. 时间到了是吧? Oke ya, waktunya cepat ya. Nggak berasa ya. Sudah selesai ternyata. 好，同学们，我还没下课之前呢，ya sebelum saya mulai kelas, 21 还没，oh ya, sebentar. 21, show atau 受到, ya sorry ya. Show atau 受到 tadi sebenarnya sudah saya pakai ya berulang-ulang di sini. Sebentar ya, dia lebih ke, ya saya perlu contoh kalimat untuk menerangkan kepada teman-teman tentang show atau 受到. 受到 ini mendapatkan yang artinya kena. Misalnya kena pengaruh, terus tadi kena ini hantaman, 受到打击, 受到影响. Tadi sebelumnya ada ini. Ini 受到影响. 受到 itu kena. Kena artinya ada korban di situ. Iya, kena efek. Tapi kenanya itu ya 受到. Jadi teman-teman perlu tahu, oh 受到nya kena. Kenanya karena ada yang jadi pengaruh ya, kena pengaruh, kena efek, kena dampak. Itu namanya 受到. 比如说 kalau ini kan banyak ya, tadi kena pengaruh, kena dampak, kena efek. Nah, sekarang mungkin saya kasih contoh yang untuk show atau 受到. Misalnya contoh yang bagus ya, kalau tadi kan dampaknya lebih ke pengaruh yang kurang baik, misalnya bisnisnya sepi dan segala macam. Nah, ini sudah. Kalau gitu, 它是歌星. Oke, sebentar ya. 它是有名. 它是有名. 有名 apa itu 有名, teman-teman? 有名的明星. Saya pakai 明星 saja ya. Artis film, ya, 有名 itu terkenal. 明星. 有名 terkenal. 他是有名的明星 terus 他受到了他受到了很多影迷的欢迎. 欢迎 apa? Welcome. Sambutan hangat ya, welcome. Ingmi ini adalah fans film ya, mungkin film yang dia mainkan terkenal, jadi dia mendapatkan, ini artinya, makanya saya mau kasih tahu teman-teman kenapa di translate-nya mendapatkan. 受到. Kena
呀，影迷 fans 呀，jadi 他是有名的明星，他受到了很多影迷的欢迎。Ya, dia memang mendapatkan, memperoleh. Di situ 受到 artinya mendapatkan, memperoleh di konteks kalimat ini. Dia mendapatkan, memperoleh apa ya, welcome ya, sambutan atau dielu-elukan gitu ya sama fansnya. Itu namanya 他受到了很多影迷的欢迎，受到。Jadi bisa dua arti. Tadi kena efek, sekarang ini konteksnya mendapatkan, 受到。Memang perlu banyak praktek di kalimat ya teman-teman ya. Ya, mendapatkannya abstrak, betul. Tadi juga abstrak ya, kena pengaruhnya juga abstrak ya. Pengaruh ke omset, ke dampaknya nggak bisa kita pegang, benar nggak? Hambatan, pukulan dari pengaruh misal COVID itu kita nggak bisa pegang. Ya, ini semua abstrak ya. Cuman tadi kan lebih ke contoh-contoh yang maksudnya pengaruh negatif, efek yang nggak bagus. Nah, mungkin saya kasih contoh ini, mendapatkannya yang ini. Lebih ke sisi welcome, sambutan yang banyak, dia digemarin sama fansnya gitu ya. 他受到了很多影迷的欢迎。影nya ini dari 电影， teman-teman masih ingat 电影 film? Ya, 影迷 迷 itu adalah fans ya, penggemar. Oke, 好 ya, jadi kosakatanya udah selesai ya. Saya lupa ya, ada nomor 21 nyelip di sebelah situ. Tapi tadi udah sempat dijelasin ya. 受到. 好，谢谢 Ibu Meska yang sudah ingatkan. Ya, 班长在吗？ Oke. 在，老师。 Oh ya, Panca mungkin boleh bantu saya share ya. Teman-teman kalau misalnya hari Minggu teman-teman ada waktu, saya diundang jadi pembicara seminar. Teman-teman mau ikut, boleh silakan, nanti linknya saya titip Panca. Ya, oke. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。好，谢谢老师，老师再见。再见。再见，老师再见，谢谢谢班长，晚安老师晚安，谢谢老师。谢谢晚安，老师再见。